Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G18 PPST izin untuk menjelaskan terhadap praktikum kami, yaitu perancangan sistem terintegrasi satu kelompok G18. Dimulai dari pendahuluan. Untuk latar belakangnya kami punya 6, yaitu pertama, pembuatan desain produk gantungan kunci, perancangan komponen punch dice, fabrikasi komponen berupa LRP, perakitan komponen yaitu OPC dan AC, lalu pemasangan punch dice dan uji produksi proses machining tradisional, dan uji produksi 3D printing. Untuk tujuannya adalah mengetahui dasar-dasar proses pembuatan melalui SolidWorks, mengetahui proses dan fungsi blanking dan forming, memahami proses pembuatan komponen berupa LRP, memahami cara fabrikasi komponen dengan OPC dan AC, mengamati secara langsung proses machining tradisional, dan juga 3D printing. Untuk manfaatnya, dengan skenario praktikum, praktikan mampu memahami alur manufaktur secara keseluruhan, dari awal berupa desain produk hingga akhir, berupa proses produksi nyata di bengkel. Lalu setelah pendahuluan, masuk ke desain produk dan cetakan. Untuk pembuatan drawing desain produk sendiri, kami pertama membuat drawing baru, lalu membuat drawing sheets, lalu membuat third angle projection symbol, lalu membuat drawing dari part atau assembly tersebut. Setelah itu, untuk analisis desain produk kami, yaitu produk gantungan kunci berbentuk desain clover, kami tidak menggunakan fitur di sketch, yaitu spline, karena masih tidak mampu melakukan proses machining, lalu tidak boleh memiliki ujung yang lancip, serta penggunaan fillet dibatasi radius kurang dari 2 mm tidak diperbolehkan. Lalu dari produk gantungan kunci kami berbentuk clover, kami membuat cetakan punch dice, yang dimana kami kelompok G18 ditugaskan untuk membuat bagian forming. Untuk desain punch dice-nya sendiri, kami menggunakan bentuk desain yang berada dari tim PPST 1, dan dari situ kami mendesainnya agar diubah sesuai dengan desain clover kami. Terdapat 7 part untuk komponen punch dice yang dibuat, yaitu part lower dice blanking hingga part dice emboss. Selanjutnya, masuk ke bab 3, yaitu rancangan fabrikasi dan perakitan komponen, dimulai dengan pembuatan lembar rencana produksi, yang setiap komponennya itu total memiliki 2 lembar, yaitu lembar urutan proses, serta lembar perhitungan. Untuk link LRP sendiri sudah dicantumkan dalam slide. Kemudian dilakukan juga pembuatan desain final dan fitur cetakan. Untuk desain yang terpilih sendiri itu berupa desain daun clover. Untuk drawing dari punch dan blankingnya sudah ada di slide. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan assembly untuk komponen formingnya. Ada exploded view dan proyeksi dari drawingnya itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan assembly chart yang urutan assembly-nya tertera pada slide. Kemudian yang terakhir dilakukanlah pembuatan operational process chart atau biasa disingkat menjadi OPC yang menerangkan proses juga waktu yang dibutuhkan untuk memproses bahan mentah menjadi produk akhir. Juga dengan memasang komponen-komponen forming yang ditugaskan untuk kelompok kami. Untuk link OPC-nya sendiri sudah dimasukkan dalam slide. Selanjutnya, untuk proses produksi cetakan dilakukan di bengkel LSP dengan dimulai dari mengolah desain menjadi kode yang bisa digunakan oleh mesin CNC. Setelah mendapatkan kode, material dimasukkan ke dalam mesin CNC. Kemudian akan ada waktu untuk pergantian proses dan pergantian yang dilakukan secara manual. Dan untuk proses yang menggunakan EDM, staf bengkel LSP sudah melakukan pemesanan terlebih dahulu sehingga kami hanya memasukkan ke dalam mesin EDM. Hasil produk cetakan G18 adalah part forming yang sudah dibuat CAD sebelumnya dengan SolidWorks seperti gambar drawing yang tertera pada layar. Selanjutnya, untuk proses pembuatan produk akhir, pembuatan produk akhir ini dilakukan dengan menggunakan cetakan forming yang sudah diproduksi sebelumnya. Cetakan hasil produk tersebut dipasang ke mesin press yang akan menghasilkan produk akhir berupa gantungan kunci yang berbentuk daun clover dengan indentasi dari hasil blanking kelompok G8 yang dapat dilihat seperti pada layar. Selanjutnya ada produksi alternatif yaitu additive manufacturing yang didefinisikan sebagai proses penggabungan atau penambahan material untuk membuat objek berdasarkan data model 3 dimensi. Keunggulan utama dari additive manufacturing adalah kemampuannya untuk mengubah data digital menjadi produk fisik. Dengan proses pembuatan rancangan produk, pembuatan desain, ekspor ke format STL, proses slicing, konfigurasi parameter, pembuatan G-code. Selanjutnya ada proses produksi, yaitu ada setup mesin, ekstrusi material, fabrikasi layer by layer, dan finishing dengan sifat material PLA anisotropik, yaitu kekuatan produk tidak seragam di seluruh bagian, dan kerapatan bagian dalam yang dapat diatur, serta presisi dimensi.
dengan hasil produksi dengan proses alternatif, yaitu adalah memiliki fokus utama dari kualitas visual, integritas struktural, dan akurasi geometri. Hasil akhir dari produksi additive manufacturing menunjukkan ciri khas berupa layer lines dan memiliki keunggulan utama yang terlihat pada hasil akhir, yaitu ketajaman detail pada rongga internal. Selanjutnya ada analisis kendala praktikum. Di sini ada keterbatasan desain, ejector alat punch dan dice, serta nozzle clogging. Selanjutnya ada analisis kesesuaian LRP dengan proses produksi aktual, yaitu urutan proses, urutan operasi, akurasi perhitungan waktu, dan nozzle clogging. Setelah itu, ada analisis kesesuaian OPC dan AC dengan proses parkitan aktual, yaitu ada aliran parkitan, integrasi data, dan kesesuaian fitur. Setelah itu ada analisis perbandingan hasil produksi dengan metode produksi yang berbeda, yaitu ada efisiensi produksi dan limbah, yaitu dari punch dice dan additive manufacturing, serta kompleksitas geometri dan desain dari punch dice dan additive manufacturing. Selanjutnya, untuk analisis karakteristik material, metode punch and dice menghasilkan produk aluminium yang padat dan halus, namun ketebalan plat yang hanya 0,3 cm rentan terhadap deformasi. Sebaliknya, produk 3D printing dengan bahan PLA dan ketebalan 1,2 cm lebih kaku dan stabil meski memiliki sifat anisotropik. Selanjutnya, untuk analisis parameter slicing, pada proses additive manufacturing, pemilihan layer height dan infill pada flash print sangat krusial, karena semakin kecil layer height-nya, maka permukaan produk akan semakin halus, namun waktu produksi juga akan meningkat. Selanjutnya, untuk analisis waktu setup, variasi waktu setup untuk kalibrasi CNC, EDM, dan pemanasan mesin printer menyebabkan perbedaan antara waktu aktual dengan estimasi teoritis pada LRP. Dan yang terakhir, analisis presisi blanking. Akurasi geometri hasil blanking sangat menentukan keberhasilan tahap forming. Ketidaksesuaian dimensi dapat menyebabkan cacat produk hingga kerusakan pada komponen punch. Selanjutnya, kami menyimpulkan bahwa desain produk Clover dan komponen punch dice telah memenuhi batasan manufaktur dan prinsip gambar teknik melalui perangkat SolidWorks. Namun, terdapat beberapa saran atau evaluasi bagi pelaksanaan praktikum. Yang pertama, jadwal praktikum di bengkel perlu ditinjau kembali agar tidak bertabrakan dengan mata kuliah lain. Kemudian diperlukan transparansi dimensi pada drawing milestone awal untuk menghindari asumsi mandiri oleh praktikan, dan harus ada penyesuaian deadline milestone agar meminimalisir beban mental praktikan. Demikian pemaparan hasil analisis dan evaluasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.